Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Astuti dengan NIM 0104211023 dari kelas MDA semester 4 mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tematik dan yang kedua kuis. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang hadis tematik. Pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan ataupun perbuatan. Dalam terminologi Islam adalah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi berupa baik perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang metode pemahaman hadis. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Sedangkan pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat ataupun pikiran, aliran atau haluan pandangan yang mengerti benar atau tahu benar, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Jadi, metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip memahami metode hadis. Memahami hadis tidak semudah membalikan telapak tangan, sehingga ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Dan yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i, sehingga memperoleh gambaran untuk mengenai tema yang diuji. Selanjutnya ada metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimolog, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u ataupun mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis. Pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya, dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Ada penghadis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustafa Muslim, yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan. Yang kedua, menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wuruj dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dan yang terakhir, menurut Arifuddin Ahmad, mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologisnya dan aksiologisnya saja atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Selanjutnya, ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghiput hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu dan permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang terakhir, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Kemudian ada unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah pendekatan tematik. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang terakhir, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema.
Kemudian langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik yaitu ada 9. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait satu tema baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi, perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian mayan yang meliputi kemungkinan adanya ilat ataupun cacat. Yang ketujuh, mempelajari tren-tren yang mengandung arti serupa. Dan yang ke-8, membandingkan berbagai syarah hadis dan telah melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis ataupun ayat-ayat pendukung. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode maudu'i. Kelebihannya yang pertama sebagai dimaklumi, yang kedua dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, dan yang terakhir membuat pemahaman menjadi utuh. Kekurangannya yaitu memenggal hadis, maksudnya metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai masalah. Sekarang kuis. Pertanyaan yang pertama, secara harfiah hadis berarti A. berbicara, B. perkataan, C. perbuatan, D. semua benar. Jawaban yang benar adalah D. semua benar. Soal yang kedua, menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari A. Nabi, B. malaikat, C. sahabat Nabi, D. paman Nabi. Jawaban yang benar adalah A. Nabi. Terakhir, ada berapa langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik? A. 7, B. 8, C. 9, D. 10. Jawaban yang benar adalah C. 9. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.